Ada punya kok. Ini ditemukan dulu biru. Nggak tahu. Nah, kadang-kadang perlu tahu. Nah, sekarang kan sensasi bisa jadi siapa? Oke, saya dapat ini memberikan materi level representasi dalam pembelajaran kimia itu ada 3: makro, mikroskopik, dan simbolik. Nah, itu menurut beberapa ahli yang sering diajarkan jenengan itu yang makro sama simbolik. Ada yang di tengah yang sering terlupakan. Tolong nanti kalau membuat belajar untuk mendukung Merdeka Belajar, tolong nanti diingat-ingat ya. Ini sebagian makroskopik, ini bagian submikroskopik, mana bagian simbolik. Coba kalau jenengan ini bagus biasanya untuk apa? Ngecek apa? Sama kan? Nah ini biasanya apa? Reaksinya nanti apa? Kalau ini ada perubahan itu jenengan. Ini kalau ditulis in atau in yang biru. Nah jangan nulis simboliknya kapan? Plus in jadi in. Katanya ini in atau in. Gak pernah terpikir kalau itu ya kan? Ya padahal dia kan tujuh gitu loh ya. Dan nanti apa? Ketika tadi esensial apa? Tadi Budi mengatakan kita lebih sederhanakan itu anak-anak itu apa? Misalnya sekarang yang ini ya, ini warnanya apa ini? Ini nggak tahu saya ini ada apa? Orek-orek ya. Ya, mungkin ngetes saya atau gimana? Kalau ini nggak jenis apa ya? Cuma terus saya teteskan ke sini, Nah, jadinya seperti ini. Sampai dulu apa tadi? Nggak ngomong lengkap. Lagu itu jadi merah. Sampai kok bisa ngomong kok? Bukan, kok bisa ngomong warna biru berubah jadi merah? Karena melihat adalah salah satu indera. Jadi apa-apa yang bisa kita indera langsung, ini namanya makroskopis. Ini makroskopis. Biasanya dengan terus nulis simboliknya. Ya kalau tadi bocoran yang biru itu in, yang sekarang ini jadi apa yang terjadi? Jadi kan menduga kan, biru berat jadi merah, makroskopik ya. Berarti yang tak teteskan ini, asam. Kok perlu sama? Ayo kan, sekarang materi saya ngomong makroskopis, submikroskopis, simbolik. Kok bisa sama ngomong simbolik? Tadi kan kalau tulisannya yakin kan, kamus gitu kan. Jadi lagu ini pertama dibuat dari lumut kerak, lumut kerak yang gede-gede itu dikerokin, terus diekstraksi, terus ditempel di kertas ini, warnanya jadi biru. Itu namanya kertas indikator lakmus biru. Nah kemudian di sejarahnya. Nah sekarang kan butuhnya merah. Nah terus si penelitinya ben merah ditambahi asam sulfat tadi. Jadi sejarah lakmus biru dan lakmus merah itu dibuat dulu lakmus biru dari lumut, ya warnanya biru, kemudian ditambahi asam menjadi merah, ya menjadi lakmus merah. Nah itu adalah penjelasan submikroskopisnya. Itu jadi kalau nggak ditanamkan di pembelajaran, akibatnya dimusuh-musuh. Coba kalau itu nanti dengan tulis kecil dan kotak ya, kalau baca KPD, anak-anak disampaikan dudukkan, kemudian di copy paste, tempelkan di situ. Sejarah pembuatan lakmus sebenarnya kita lakmus yang ternyata yang ditemukan dari lumut itu diekstrak, ditempelkan di kertas saring, jadilah lakmus biru. Nah kemudian itu menjadi merah ditambahi asam. Nah, ini ditondolkan
ditambah asam. Artinya suatu saat kalau darah berbiru ditambah sesuatu menjadi merah, logika. Berarti sesuatu yang ditambahkan itu kontrolnya asam sulfat. Gitu kan? Kotaknya buat langsung kembali kotak. Untuk memahami ini lihat kotak, nggak apa-apa nulis RKPD nggak apa-apa ya Pak Meja. Merdeka sama nulis merdeka mungkin. Bahasanya juga gitu. Bagaimana anak kemudian bisa. Ya, sudah paham kan? Bedakan mana yang makroskopis. Makroskopis itu yang bisa kita indra. Kalau di buku-buku sering dilihat. Nah, kalau di Demek sampai mereaksikan eksoterm dan endoterm itu kan nggak boleh dilihat kan? Tapi kalau lebih bagus nanti saya tulis itu di indra. Di indra itu bisa langsung, bisa tidak. Kalau tidak itu simptomnya kayak listrik, menghantarkan listrik itu kan kita nggak bisa melihat kan, yang kita lihat lampunya, berarti kan tidak, bukan langsung aliran listriknya, tapi sesuatu yang dibutuhkan itu kan tidak langsung mengindra fakta yang kita tahu. Terus itu fakta itu menurut orang-orang seperti kita ini empirisme, fakta itu sesuatu yang dapat diindra. Tapi bahasanya Einstein itu ngomong fakta itu bukan sesuatu yang hanya dapat diindra. Pokoknya sampai meyakini kebenarannya itu namanya fakta. Dua ditambah dua sama dengan panjangnya itu benar enggak? Meyakini itu benar atau enggak? Iya, itu namanya fakta. Ya, jadi selama ini ada buku itu memahami fakta itu ada fakta empiris. Tapi fakta bagi rasionalis seperti itu. Makanya Einstein itu elektor nggak pernah melihat mudah-mudah sejarah elektor perilakunya elektor kan tidak bisa. Ya percaraan ini dan kata. Dan kalau nggak punya, dan itu yang punya hanya manusia, yang punya hanya manusia. Nanti harus cukup ya mendekat mana makroskopis. Biasa makroskopis simbolik yang di tengah sini yang submikroskopis hilang. Jadi kan saya ngomong ini gas ditambah O2 gas. Ini menjadi H2O gas. Sekarang asal dengan ngomong sekarang negara-negara maju sudah membuat mobil dengan bahan bakar air. Caranya air dipecah jadi H2 dan O2 kemudian direaksikan lagi jadi H2O. Ini simbolik. Nanti empirisnya ya saja, makroskopnya ada mobil berbahan bakar air. Anak bayangnya apa caranya? Itu kita ingin terjadi bahan bakar. Nah, karena apa? Karena ini sebenarnya kalau nulis reaksi benar, selama kita nggak tahu mekanismenya tandanya sama dengan. Kalau kita nulis panah begitu, artinya satu-satunya jalan. Makanya kalau benar nulis H2 itu pakai kanan sama kiri. Ini kan persamaan lafaz sudah sama dengan kiri sama dengan kanan itu kan. Ini artinya iso deretan gini, deretan. Nah, ini namanya reaksi overall, keseluruhan. Nah, ini namanya reaksi elementer. Jadi kalau dengan tuliskan ini simbolik, makroskopiknya ada di realita, nah, ini yang enggak kita terangkan. Dan ini kita kan akhir waktunya kan. Kenapa? Karena kita memahami kurikulum berbasis materi. Pada kurikulum kita kan berbasis kompetensi. Makanya nanti penyederhanaan yang diomongkan Pak Menteri itu sebenarnya ya harus kita lakukan karena memang kita bukan berbasis konten tapi berbasis kompetensi. Nah ini yang elementer. Elementer ini yang mikroskopik. Nah sesekali nggak apa-apa. Yang LPD kan nggak apa-apa. Kasih pojokan. Jadi di bukunya Amerika yang dari buku ya Pak itu Amerika itu seringkali ya dengan bantar LPD di sisi-sisi pojokan ini. Nah, ini sampai isi dengan informasi-informasi anak-anak reaksi yang seperti itu sebenarnya terjadi yang sebenarnya adalah seperti ini. Nah ini yang dinamakan loh. Misal teman kesulitan, Kak dulu Pak data itu nanti ya tanya, nanti ketemu kita ini, ketemu Vindi, ketemu saya ya, karena saya di buku di Google. Google kan punya buku Wilkinson ya, itu potong non. Jadi di Wilkinson itu ada reaksi yang menggambarkan itu. Terus ini ditambah gambarnya nomor kanan itu ditambahin. Ini.
ini daerah ledakan. Jadi yang daerah mau meledak apa enggak itu temperatur dan tekanan dan temperaturnya ditonton ini. Jadi kalau ingin meledak ditonton daerah ledakan ini. Nah ini ditambahkan ada ini inovasi guru lah. Nah jangan dilakukan apa bedanya KPD ini sama dengan KPD Bogor. Mari ketemu dosen-dosen Indonesia. Kita ekonomi ini, paling kan lah. Ya ini penting karena kalau nggak kehilangan. Jadi ngajar itu kehilangan apa ya? Nanti ini kehilangan nanti. Mari makroskopik, submikroskopik, simbolik. Kita itu ngajar itu sudah banyak penelitian yang tak tulis di tulisan nanti. Saya kira itu cukup banyak cerita-cerita seperti itu nanti ya. Nanti konfirmasi lebih mau buat. Saya kira cukup ya. Kemudian agak-agak malah. Hal-hal yang paling memungkinkan kita kondisikan agar kegiatan yang sudah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nampaknya kalau berdasarkan yang materi yang sudah diterima Bapak Ibu juga lebih jelas juga ya. Artinya kalau di era sekarang itu serba IT serba teknologi, nah ini nampaknya khusus saya pribadi itu seperti merindukan gitu ya, yang nyata-nyata kita di dunia maya gitu. Jadi kok lama nggak pernah nge-print gitu, printernya sampai hampir kering ya. Ini kan sebuah solusi juga. Ketika awal nge-print garis-garis itu saya pakai ini begitu. Selanjutnya sudah normal hasil pemerintahnya, tambah semangat ya. Nah, sesuai dengan yang ditugaskan kepada saya oleh Ibu Vindiani Ernawati Asih sebagai ketua yang mengkoordinasi kegiatan ini, sesuai dengan judul yang beliau rumuskan tentang pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis project based learning sebagai upaya menghadapi kurikulum merdeka. Ini saya kaitkan dengan materi sebelumnya, kurikulum merdekanya oleh Bapak Soekarno tadi, kemudian diawali dengan motivasi yang luar biasa oleh Prof. Suyono tadi. Kita mengingat kembali tentang representasi tadi. Lalu, mungkin kami atau yang ditugaskan kepada saya nanti tinggal prakteknya ini Bapak Ibu. Ini tadi juga terinspirasi dari Prof. Yono yang mengangkat atau motivasinya dengan membahas tentang representasinya dari reaksi indikator. Tadi beliau membawakan contoh indikator kertas lapis ya. Baik, nah kita bahas dulu tadi project based learning-nya. Seperti yang materi sudah kami sharingkan kepada Bapak Ibu, itu saya buat outline-nya project based learning
pembelajaran berbasis project. Maaf, kalau lidah bahasa Indonesia itu ya proyek gitu ya, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini kadang itu kita menggunakan katanya double ya. Berbasis itu sudah base. Ya, kalau pembelajaran berbasis base learning itu double nantinya. Kalau bahasa Indonesia pembelajaran berbasis proyek, kalau ambil bahasa asalnya project based learning, biasanya beberapa literatur menyingkatnya PBL. Cuma takutnya rancu dengan problem based learning. Makanya di situ saya clear agak abu-abu sehingga untuk membedakan dikasih G. Project based learning menjadi PJBL. Nanti ibu jangan, bapak ibu jangan sampai bingung ketika loh PBL itu problem, iya. Loh bukan, PBL itu project, iya. Memang beberapa literatur menyingkatnya seperti itu. Nah di sini mungkin lebih lanjut nanti pembahasannya kita pakai istilah PJBL. Baik. Nah definisi dan pengertian saya kira tadi sudah banyak disinggung Pak Karmen ya. Saya hitung tadi lebih dari 7 kali ya, atau bahkan 10 kali lebih. Project based learning-nya yang terkait dengan apa tadi Merdeka Belajar tadi. Monggo dari definisinya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Nah ini yang slide berikutnya, pembelajaran berbasis proyek dirancang digunakan untuk permasalahan yang kompleks yang diperlukan peserta didik melakukan investigasi dan memahaminya. Nah, jadi tadi saya spontan terinspirasi dari yang disajikan Prof. Yono di awal tadi. Oh iya, gitu. Saya mohon maaf nurusuk di kebun belakang tadi. Tapi saya tadi sudah permisi Mbak, bukunya mau ngambil godong jati, gitu. Ya, itu iya. Ini godong jati sama. Ini kalau saya yang sudah dibudidaya atau apa ya sekarang banyak itu. Saya nyebutnya bunga terang, tapi namanya bunga kupu-kupu. Iya, terus sama ini, ya nanti sebagai apa namanya contoh kecil saja ini Bapak Ibu Lawong ini loh, kalau itu miliknya SMA sampai pagar sana. Wih, saya kepingin lurus ke sana, nemu apa saja kira-kira gitu ya. Baik, lalu, tadi menyangkut juga pelajar Pancasila tadi ya. Tampaknya di situ juga ada kita tanya jawab tentunya. Nah, siswa-siswa itu sudah bisa menjiwai tentang musyawarahnya, menghargai pendapat. Nah, itu kan tadi selalu dihubungkan dengan proyek tadi ya disinggung-singgung terus Pak Karmen tadi. Nah, untuk tujuannya ini beberapa aspek juga seperti kalau keterampilan hidupnya tentang problem solving, pemecahan masalah. Nah, sebetulnya ada PBL-nya sih kan ya, yang nomor 1 kan problem based learning. Nah, problem solving-nya ada di situ. Kemudian ada self directed learning, melatih dan memupuk rasa tanggung jawab, inisiatif dan kebebasan untuk belajar mandiri. Mungkin bisa diartikan misalnya tadi kalau di laboratorium, seandainya sekolah itu tidak memiliki tersedia peralatan, nah bisa siswanya dilakukan untuk mandiri, untuk memanfaatkan yang dimiliki dalam kehidupan. Lalu lifelong learning ini juga konsep belajar sepanjang hayat, artinya ketika kita berikan pengalaman belajar melalui project based learning, suatu saat kalau ada fenomena, waduh ini kan nggak seperti tadi di catatan kami juga tentang apa tadi menyuburkan bawang merah ya tadi proyeknya, lalu kereta tadi, iya lalu banyak sekali ya Bapak Ibu ya, kalau kembali ke alam itu luar biasa yang bisa dipelajari sepanjang hayat. Artinya bekalnya diberikan oleh Bapak Ibu khususnya kalau kita bertugas di pembelajaran ini ya, nextnya nanti bisa dimanfaatkan oleh siswa kita sepanjang hayat dengan problem-problem yang ditemui dalam sehari-hari. Untuk aspek berpikirnya juga Bapak Ibu mungkin beberapa beberapa waktu yang lalu juga 4C itu kan sangat ini ya, kreatif, kritis, kolaboratif, komunikatif. Nah itu ada semua juga di project ya. Mulai dari critical thinking, creative thinking, nah ini ada real
network connection ini yang dimaksud komunikatif, ya, ada koneksi ya, melatih siswa untuk mengkoneksi, menghubungkan konsep dan mengaplikasikan di dunia nyata. Kooperatif dan kolaboratif juga menjadi sangat terkait dengan baik tadi kurikulum merdeka, ya. Kemudian ada peer learning. Nah, ini tentunya siswa-siswa kita bisa jadi mereka bisa lebih belajar dengan nyaman dengan teman sejarahnya. Dan refleksi. Yang Pak Gatot itu sudah bagus apa belum? Yang saya kerjakan itu sudah lengkap apa belum? Nah, itu refleksi. Tentunya kalau orang refleksi itu kan seperti orang ngaca. Oh, produk saya kok menceng gak diluruskan misalnya. Oh, apa itu? Kalau siswa, oh pekerjaan saya kurang ini ya dilengkapi. Mungkin seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kemudian berikutnya, nah ini teori pendukungnya. Saya kira kalau kita kembali lagi di teori pendukung dalam model-model pembelajaran itu ada teori kognitif, konstruktivis, ya, dari Piaget itu, kemudian dari Vygotsky, ya. Nah ini juga tercermin dalam project based learning terkait dengan kerjasama interaksi sosial. Lalu, nah ini juga ketika siswa mengerjakan proyek, kira-kira bisa nggak proyek dikerjakan sendiri individu gitu? Biasanya membutuhkan partner ya, tim. Lalu, nah di sini juga ada teori zona of flexible development, ya, ZPD-nya itu dari Vygotsky. Nah itu teori pendukung PJBL-nya. Lalu keutamaan atau keuntungan project based learning. Yang lain masih ada waktu begini ya. Saya lanjut saja dengan begini nanti ya. Jadi saya cepatkan, kan sudah tinggal baca ya Bapak Ibu, nanti tinggal dibaca, diresapi, diekspresikan gitu, diwujudkan nanti endingnya nanti itu. Kemudian untuk keutamaannya meningkatkan motivasi belajar. Mohon maaf, ketika tadi Prof. Boyono membawa sesuatu pasti menarik apa ya yang diajar Prof. Boyono itu gitu ya. Terus saya ini tadi juga kiwar kiri saya bawa, nanti boleh saya bawa pulang ya. Nah, multifungsi kira jadi kipas. Kalau kita tengok out the box, berpikir di luar kegunaan. Kalau ditanya, Bapak fungsinya daun jati apa? Untuk bungkus. Ibu fungsinya daun jati apa? Biar apa? Warnanya good. Ibu apa ya? Bungkus ya. Pastinya bungkus sejak kecil saya itu tahu daun jati ya buat bungkus kalau di pasar itu. Apa itu? Ibu kan tadi sudah 26 tahun gitu. Pengajaran ya kerajinan terus. Kerajinan, kalau tadi saya sempat ini untuk bungkus nasi pecel, ya, khas sekali. Nah, mohon maaf, nampaknya di luar pengamatan panjenengan semuanya. Barusan yang saya lakukan, nah itu sudah berpikir kreatifnya ke sana. Seperti kalau fungsi helm Pak, untuk apa? Melindungi kepala. Kenapa? Menampung air. Ini sebabnya dilatih gitu Prof. Kayak cebok masak gayung ya. Itu nah, berpikir kreatifnya begitu. Ya ini nanti harapannya dimunculkan kreativitas yang lain dari yang sudah disebutkan Bapak Ibu tadi. Baik. Nah, tentunya ini Bapak Daun tak ini loh sudah menggoda, ya Pak, sudah termotivasi. Curiosity-nya, rasa ingin tahunya sudah tumbuh. Kemudian meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Kalau nanti sudah dilatihkan, ada problem. Mohon maaf, Prof, mohon izin merujuk yang tadi. Tadi Prof Yono kan membawa ini, mohon maaf izin juga ada sisanya tadi. Nah, ini kan beli Prof di toko, di distributor. Nah, kalau misalnya labnya tadi Bapak Ibu di sini. Ya lumayan murah kalau ini. Misalnya terus habis, kan masalah. Bagaimana permasalahan itu harus dipecahkan?
ya. Lalu pendorong peserta didik mengembangkan, mempraktikkan keterampilan komunikasi. Ketika mereka menemukan sesuatu dari proyeknya, kan dia pengen memberitahukan kepada teman-temannya, kepada kelasnya. Itu kalau non formalnya. Bapak Ibu bisa mengkondisikan itu menjadi sebuah report. Tadi ini laporan tadi yang sudah disinggung oleh Pak Karim juga. Kemudian meningkatkan keterampilan peserta didik mengelola sumber. Ya, sumber belajar dari manapun tadi, baik dari alam, dari Bapak Ibu guru, dari internet dan sebagainya. Lalu memberikan pengalaman dalam mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu, sumber-sumber lain dan perlengkapan untuk menyelesaikan tugas proyek. Mohon maaf seandainya ini saya angkat jadi proyek, saya kurang lengkap peralatannya. Saya tadi keliling, mohon maaf Bu, tadi saya lusuk-lusuk gitu. Di kamar mandi saya telusuri, saya tuh pengen menemukan secuil sabun. Nah, tadi sabun saya taruh di desa. Tadi saya bisik-bisik. Jangan bawa sabun apa enggak? Buat ini enggak Bu, itu sabun dulu tak taruh di desa. Mau saya cek tadi. Ya, saat ini kelengkapan saya tidak lengkap. Nah, ketika nanti Bapak Ibu bersama siswa bisa dilengkapi. Apapun, mungkin bukan daun jati, daun yang lain. Lalu, nah ini melibatkan belajar mengambil informasi, menunjukkan pengetahuan yang dimiliki bukan sebagai sombong ya Bapak Ibu. Ya, kadang kan pengetahuan saya juga perlu dikoleksi barangkali. Ya, mengimplementasikan di dunia nyata, serta membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Nanti kira-kira setelah diberi proyek, anak-anak ditanya, diberi angket, senang apa enggak? Ada yang senang, ada yang mulus. Kan kayak yang proyek. Tapi kan tagihannya 3 tadi kalau nggak salah ya. Kira-kira berat apa kurang ya? Berat apa kurang? Berat itu artinya kebanyakan, kalau kurang kan berarti harus tambah. Cukup, sip. Saya setuju. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Pak ya. Keren, amin. Nah, berikutnya ada kelemahan. Itu saya garis kelemahan yang kedua. Kalau yang pertama memerlukan banyak waktu dalam menyelesaikan masalah, itu tergantung problemnya, gitu Bapak Ibu. Tergantung kita mengkondisikannya dan mengawalnya, memandunya. Sama dengan kita diberi tugas 2 bulan dengan 2 minggu, paling masalah. Ngerjakannya kan hanya 3. Tapi nanti tidak demikian ya Bu Vindi, nanti ada tagihan yang sampai tercapai 32 jam. Mudah-mudahan bukan hanya 3, tapi sesuai progresnya bisa kami bantu, sudah disediakan linknya semua Bu Vindi. Itu nomor 2 saya garis biru, atau mungkin mau saya blok merah itu tidak tiga salamannya. Iya. Kalau ini beli mungkin mahal ya Bapak Ibu, tapi kalau leres di kebonan 0 rupiah. Iya. Tergantung proyeknya apa ya. Banyak instruktur yang rasa nyaman dengan kelas tradisional, pokoknya ngajar menguasai kelas gitu aja, nyaman-nyaman aja. Padahal maaf, sumber belajar di depan mata. Kenapa ini ketawa? Iya, betul. Semoga nanti diekspresikan. Banyak peralatan yang harus disediakan. Nah, ini kalau kita sudah pengen tahu, ada curiosity yang tinggi, sebanyak apapun itu nggak masalah. Justru mencari-cari. Mohon maaf, tadi saya memakai ini ada durinya. Iya, kan tantangan. Iya, saya nggak bawa pengaman juga. Biasanya kan pakai sarung tangan. Ada, kalau saya berdiklat organisasi laboratorium itu ada safety untuk laboratorium dulu. Dia pakai sarung tangan dan lain-lain. Lalu, nah ini, jika ada peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan, maka dia akan mengalami kesulitan. Tetapi dengan adanya proyek learning tadi yang bekerja sama, berkolaborasi, mudah-mudahan yang lemah itu menjadi teroperatif. Ada juga yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Maksud saya tidak dolanan itu tak aktif belas gitu ya. Tentunya bisa menimbulkan aktivitas. Ketika topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Ini nanti mungkin bisa
dikondisikan untuk saling sharing. Seperti Bapak Ibu nanti mungkin bisa saling sharing, misalnya Bapak Pak Dwi memiliki topik A, Ibu topik C. Nah, itu kalau dikumpulkan kan jadi 2 topik, apalagi di 7 atau 7 topik misalnya. Ya, baik, sudah memasuki inti. Bentar lagi masih ada waktu ya Bu Bidi. Langkah-langkah operasional project based learning. Bapak Ibu, langkah yang di sini itu adalah untuk siswa kita. Tetapi Bapak Ibu sebagai penyelenggara pembelajaran dengan proyek, maka langkahnya ya seperti biasanya. Dari kurikulum, silabus, RTP kan begitu. Lalu kerangka pembelajarannya, makanya tadi juga disinggung oleh Pak Kabin, LKPD perlu apa tidak gitu kan tadi, dan lain-lainnya. Termasuk evaluasinya, apa juga harus mencerminkan proses pembelajaran yang menggunakan proyek. Ya, jadi yang pertama menentukan pertanyaan yang mendasar, ya, essential question. Lalu menyusun rencana proyek, membuat jadwal proyek, melaksanakan. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kalau melaksanakan proyek ada monitoring. Ya, siswanya disuruh memonitor sendiri, tak apa proyeknya dia apa tidak begitu. Ya. Dan setelah pelaksanaan ada pelaporan atau presentasi hasil serta evaluasi proses pengalaman yang didapatkan selama belajar dengan project based learning. Sudah hampir selesai. Seperti lazimnya pembelajaran ada evaluasi atau penilaian project. Merupakan kegiatan penilaian yang harus diselesaikan dalam periode tertentu dan seterusnya. Untuk bisa dibaca juga. Lalu, penilaian proyek setidaknya ada 3 hal, yaitu kemampuan pengelolaan dari memilih topik, relevansi sesuai dengan mata pelajaran. Misalnya kan Bapak Ibu atau kita ini kimia, ya. Kalau dia misalnya proyeknya ekonomi barangkali, ya. Kalau tadi menyuburkan bawang merah, ada ya bahasa mungkin fertilizer, pupuk kan ada di kimia bahasanya. Lalu baik pupuk alami maupun kalau tadi dari kipasan, ya, kalau yang diterapkan di bawang merah itu, ya, atau dari pupuk kandang, ya, dari kotoran sapi tadi, letong, namanya tetap letong, ya, itu menjadi bahasa internasional, kan nggak bisa ada terjemahannya, ya. Dan keasliannya, ya, keasliannya ini yang menjadi hasil karya cipta mereka nanti mungkin kalau terkait itu hak cipta atau apa barangkali nanti ujian dan ini bisa menyinggung atau menambahkan itu untuk materi secara singkat dan agak kami percepat ini tadi. Terima kasih, selamat mengerjakan perancang pembelajaran dengan basis proyek. Bapak Ibu, di sini ada contoh. Mohon izin sedikit kemudian ini tadi sudah closing dari PPT-nya. Nah, kalau yang saya buat biru tadi adalah langkah proyek untuk siswa-siswa kita nanti. Tetapi Bapak Ibu sebagai penyelenggara pembelajaran tentunya seperti biasa ada silabusnya, ya. Lalu kalau sudah merancang pembelajaran berbasis proyek ada RPP-nya. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang saya beri, saya contohkan masih RPP lazimnya dalam arti bukan RPP yang 1 halaman, tetapi RPP lengkap. Saya sebutkan begitu. Kami juga masih memberikan bekal kepada para mahasiswa kalau persiapan mengikuti izin, praktek mengajar itu saya ajarkan yang lengkap. Nanti kalau RPP 1 halaman silakan mengikuti sekolah. Lalu ada juga contoh evaluasinya yang berorientasi pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk siswa Bapak Ibu, ini contoh. Mohon maaf ini tidak saya bagikan karena ini bukan milik saya harus menjaga dalam arti monggo nanti dibersani boleh. Nah, kebetulan yang saya bawa juga terkait indikator tadi
juga biasanya disertai kunci jawaban. Monggo nanti boleh dilihat-lihat ketika dia menyampaikan materi video. Bapak Ibu inspiratif sekali. Tadi saya ingat betul, tangan saya masih merah. Ini tadi ketika saya petik, kok nggak ada apa-apa ya. Nah, tetapi begitu dikucek-kucek, masya Allah, merah. Saya tempel di kardus kue itu, ya ketika masih basah, ketika masih basah itu merahnya merah, bata. Lama-lama kena angin kering agak berumur. Nah, kan itu bisa dipikirkan. Ini juga ketika dipatahkan pertama nggak ada apa-apa, begitu kena udara. Ya. Nah, ini tadi saya pengen nyari sabun. Tadi saya celupkan di dua bahan itu dan sanitizer tetap tidak berubah. Saya tadi pengen nyari sabun atau kapur, tapi yang saya